kurban, yang 6 menjadi sedekah biasa. Pak, bisa nggak kalau kita pokoknya di atas namakan pengurus pondok lah, maka tidak boleh menjadi hukum sariko atau pencurian. Hati-hati nih, hati-hati. Ini sering terjadi di beberapa masjid yang dapat bantuan dari pemerintah. Hati-hati. Apalagi kalau itu uang kas pemerintah. Kalau itu uang kas pemerintah, maka harus diatasnamakan yaitu warga seluruh kota Solo. Paham ya? Niki. Kemarin soalnya saya sedang menangani kasus di Sukoharjo, ada satu masjid, satu pondok dapat bantuan dari Polres, kemudian diatasnamakan kiainya. Saya katakan nggak boleh, itu di dalam 4 madhab pun tidak boleh, karena bukan kambingnya sampean. Artinya mengganti, membelikan kambing diganti atas nama Kapolres dan tetap disembelih walaupun sudah offset dari tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Ini hati-hati nggih. Ini. Kemudian kurban itu di sini Pak, kalau misalnya nggak punya unta, nggak punya kambing, nggak punya sapi, bagaimana? Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin wa yajuzu 'inda Ibnu Abbas kana witiqah wa dujajah wal laus. Andaikan adik-adik tidak punya kambing, tidak mampu beli sapi, tidak mampu beli unta, maka silahkan bisa latihan kurban menggunakan yaitu menyembelih ayam jago. Boleh. Boleh sampean menyembelih kelinci, boleh. Boleh sampean kalau tidak mampu membeli entok, boleh. Yang penting tanggal 13 bulan Dzulhijjah 10 sampai 13 diusahakan yaitu berkorban. Paham ya? Kemudian di dalam kitab ini dikatakan bahwasanya bagi orang yang berkorban, waman dakhala alaihi asyradil hijjah wa qasadahu ayyudhiya fal mustahabbu lahu 'inda Malikin wa Syafi'i alla yahlika sya'rahu wa la yaqdhafrahu hatta yudhiyah. Bagi orang yang ingin berkorban di tanggal 10 sampai tanggal 13, maka disunnahkan bagi orang yang mau niat berkorban tadi, bukan keluarganya, si namanya tadi, untuk tidak memotong bagian apapun dari tubuhnya, misalnya rambutnya, kukunya, dan lain sebagainya, sampai hewanya disembelih. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan kemarin ada ustadz yang mengatakan, kalau memotong rambut hukumnya haram, itu bukan madhab Syafi'i, tapi mengikuti madhab Imam Hambali. Jadi kalau ada yang mengatakan memotong rambut bagi orang yang berkorban itu adalah haram, itu pendapat Imam Hambali. Mboten usah kaget. Kemudian dikatakan bahwasanya kurban itu ada 2. Ada kurban wajib atau nazar, ada kurban sunnah. Dan ini yang sering terjadi perbedaan pendapat di kalangan guru-guru Pondok Al-Mu'ayyad. Kalau kita mengacu di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Imam An-Nawawi, maka memang kalau kita melihat historical backgroundnya ya, saat itu kan Duha Ibrahim alaihissalam kulla sanatin alfa syatin wa salas mi'ata baqaratin wa mi'ata badanatin. Nabi Ibrahim itu setiap tahun Pak, setiap tahun itu menyembelih 1000 kambing, 300 sapi dan 100 onta badanah. Fata'ajjaban nasu wal malaikah, malaikat dan jin itu kagum dengan Nabi Ibrahim. Ketika kagum, kemudian Nabi Ibrahim dipuji-puji, Nabi Ibrahim niku keladuk ngendika, "Lau kana li ibnun ladbahanna fi sabilillah." Andaikan aku punya anak, aku pun akan rela sembelih dalam rangka cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim tidak mengatakan, andaikan aku punya anak, aku bernazar, tidak. Tapi Nabi Ibrahim hanya mengatakan, andaikan aku punya anak, aku sembelih. Dan itu sudah menjadi hukum wajib bagi Nabi Ibrahim. Makanya 152 pendapat dari mujtahid Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa ketika ada orang, mau kemana Pak? Saya mau ke pasar beli kambing untuk saya kurbankan. Maka hukumnya menjadi nazar. Paham ya? Karena kenapa? Karena mengikuti historical background tadi, sejarahnya tadi. Mau kemana? Aku mau mau nyelengi apa? Nyelengi uang untuk nanti bisa beli kambing di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Maka menjadi korban wajib. Paham nggih? Biar tidak kaget. Loh, kok ada ya di Pantura itu korban kok rata-rata wajib. Pak Kiai Mustamir berpendapat bahwa setiap korban beberapa kali beli mentiko, setiap korban otomatis nazar.
Seperti itu. Beberapa kali beliau gitu. Cuman ada pendapat dari Imam Al-Auza'i dan pendapat dari Imam Al-Azra'i. Imam Auza'i dan Imam Azra'i sebagaimana dikatakan di dalam kitab Hasyiah Syarwani Ibnu Qasim Al-Abbadi, beliau mengatakan selama tidak ada kalimat saya bernadar, maka hukum kurbannya tetap dihukumi kurban sunnah. Paham nggih? Dan itu dipakai oleh Ibu Nyai Hindun Abdul Razak Sofawi. Makanya di sini kalau kurban, sing kurban tetap dapat bagian. Jadi biar tidak kaget, memang ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Nah, jenengan ikut yang mana? Monggo. Kalau saya ikut yang tidak nadar saja, nggih, sing enteng-enteng mawon ya niki. Kemudian kurban itu kalau wajib, maka semua bagian kurbannya harus disodakohkan. Niki perlu diketahui. Apa makna sodakoh? Apa makna ibahah? Dan apa makna yaitu menikmati, makan. Kalau makan berarti si pengkurban makan kurbannya sendiri. Jadi Pak, berapa persen kapan kita diperbolehkan makan daging kurban kita sendiri? 1, kalau kurbannya sunnah. 2, maksimal menurut kaul jadid itu 1/3. Tapi menurut kaul qadim itu maksimal separuh. Ini kaul qadim yang boleh diamalkan karena masuk dalam 19 kaul, wallahu alam. Seperti itu. Ada 19 kaul qadim yang tetap boleh diamalkan walaupun sudah ada kaul jadid menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ini adalah ada 19 kaul. Kemudian pendapat tadi masuk yang mana? Pendapat tadi itu masuk kaul yang boleh diamalkan. Lah, kapan kita itu tidak boleh makan daging kurban kita? 1, kalau kurbannya diniati untuk keluarga panjenengan yang sudah meninggal. Yang kedua, kalau kurbannya nadar, maka panjenengan tidak boleh makan daging kurbannya sendiri. Kemudian, kalau kurbannya itu benar-benar pure kurban yang sunnah, maka kita diwajibkan untuk melakukan 3 hukum. 1, tasoduk. Tasoduk ini kenapa? Harus ada bagian. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj, bagian itu tidak boleh jeroan. Harus daging bukan kulit. Harus ada bagian daging yang diberikan kepada fakir miskin. Yang kedua, ibahah. Ibahah itu apa diberikan kepada orang kaya. Yang ketiga dimakan sendiri. Ngeten. Orang yang menerima kurban ada 2. Ada kalanya orang itu adalah menerima kurban dalam tataran tamlik, ada kalanya dia menerima kurban dalam tataran ibahah. Kapan tamlik dan kapan ibahah? Tamlik itu ngeten, nak jenengan kok dalam keadaan miskin, maka jenengan kalau menerima daging kurban jenengan boleh makan sendiri, boleh dikasihkan ke orang, dan boleh dijual. Kalau tamlik, syaratnya tamlik apa? Harus miskin. Apa pengertian miskin? Di dalam kitab yaitu I'anatul Thalibin, Hasyiah I'anatul Thalibin, miskin itu ketika orang tersebut pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya. Misalnya si A pendapatannya berapa? Misalnya Ustadz Zainal, per bulan pendapatannya 50 juta rupiah. Masya Allah. Pengeluarannya 50 juta 100 rupiah, maka miskin beliau. Karena miskin, kalau dapat kurban boleh dijual atau boleh dimakan sendiri. Paham? Contoh kaya, Mas Dr. Rizal. Dr. Rizal ini pendapatan per bulannya dari Bisaroh Pondok 2 juta rupiah. Ternyata pengeluarannya berapa? Pengeluarannya 1.999.900 rupiah. Maka kaya dia kaya. Kalau kaya, maka tidak boleh menjual. Hanya boleh makan sendiri. Paham nggih? Paham nggih? Seperti itu. Jenengan kira-kira miskin atau kaya? Kaya. Kalau kaya nggak boleh menjual. Kalau kaya hanya boleh makan sendiri. Kalau nggak dimakan, kasihkan ke orang. Nggak boleh dijual. Niki. Kemudian ada 5 hewan yang tidak boleh dikurbankan. Ajfa, arja, marid bayin. Kemudian yang pertama adalah yaitu hewan yang pincang. Hewan yang pincang itu tidak boleh dikurbankan menurut Imam Asy-Syafi'i
dengan dua bitul ahkam di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Ketika hewan tersebut jenengan suruh lari, nggak bisa mengejar teman-temannya. Pincang, kok masih bisa ngejar teman-temannya lari, maka hewan tersebut tetap boleh dikorbankan. Yang kedua, tidak boleh buta. Buta tidak sah menjadi hewan korban. Kenapa? Karena hewan ini akan kita naiki menuju surga. Maka kalau buta takutnya kleru mlebu neraka. Kira-kira begitu. Maka nggak boleh buta, nggak boleh. Harus yang bisa melihat. Yang ketiga, tidak boleh terlalu kurus. Pengertian kurus adalah zuhirul mukh. Jadi sumsumnya kelihatan, itu kurus. Kalau jenengan sumsumnya kelihatan kurus. Kalau manusia pengertian kurusnya apa? Secara fikih. Kurus menurut fikih itu adalah ketika jenengan silo, seperti Mbak Baliho, silo seperti panjenengan, maka pantatnya enggak nempel itu kurus. Kalau pantatnya masih nempel, masih gemuk, paham ya? Jadi saya masih gemuk karena secara fikih ini masih nempel, gemuk. Seperti itu. Yang berikutnya tidak boleh ada yang cacat. Misalnya cacat itu adalah naksul lahm. Cacat yang sampai menghilangkan bagian daging yang bisa dimakan. Contoh, buntutnya terpotong nggak sah. Contoh, telinganya terpotong nggak sah. Kalau sobek tok nggak lepas nggak apa-apa. Di dalam kitab Rahmatul Ummah. Kalau misalnya torpedonya terpotong, sah mboten? Nggak sah. Kalau misalnya tanduknya terpotong, jebol, sah mboten? Kalau tanduknya terpotong, sah mboten? Sah, kenapa? Karena tidak ada sate tanduk, mboten. Karena tanduk gak bisa dimakan. Kecuali kalau nanti UNS menemukan teknologi mempresto tanduk. Wah, beda lagi nih. Monggo. Kemudian hewan kurban ini tidak boleh diberikan kepada satu orang kafir, tidak boleh. Menurut Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki tidak boleh memberikan hewan kurban kepada orang non-muslim. Memang di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab ada pendapat dari Muqabil Qaul Asoh. Jadi kalau adik-adik membaca di dalam kitab kok ada Qaul Asoh, pasti ada pendapat kedua. Pasti ada khilaf. Pendapat keduanya mengatakan boleh asalkan kafir zimmi. Tapi zimmi itu tidak sekedar dia damai dengan Islam. Zimmi itu adalah di dalam kitab Mahali syaratnya 12. Yang pertama ayyakuna markabuhu. Yang pertama kendaraannya orang kafir itu tidak boleh lebih bagus daripada kendaraannya orang Islam. Yang kedua tidak boleh tasodur. Jadi kalau ingin disebut kafir dhimmi tidak boleh menjabat pada jabatan yang justice, pengambil kebijakan. Yang ketiga tidak boleh rumahnya lebih bagus daripada rumahnya orang Islam. Dari satu kampung itu ada orang Islam yang rumahnya itu harganya 100 juta, maka dia tidak boleh rumahnya di atas 100 juta. Yang keempat, jalannya harus berbeda. Wah, ini kalau ada kafir dhimmi Pak Jokowi susah nih. Karena jalan tolnya harus dua. Jalan tol kafir dhimmi sama jalan tol orang Islam. Mumet ini. Kira-kira ada nggak kafir dhimmi? Ada nggak nih? Tidak ada. Makanya kemarin PBNU ketika saya Basul Masail di Pulau Basul Masail di mana itu di Jawa Barat, kesimpulannya tidak ada kafir dhimmi. Maka kesimpulannya hewan kurban tidak boleh dikasihkan kepada orang non muslim yang ada di negara Indonesia. Pak, kalau diakal boleh nggak Pak? Misalnya ini daging kurban, tak kasihkan ke teman saya, dia ngasihkan ke orang kafir, sah atau tidak? Di dalam kitab Hasyiah Bajuri tidak sah. Pak, kalau tak jual. Misalnya ini kambing kurban saya, tak kasihkan ke Mas Rizal dikasihkan ke Mas Ahmad dikasihkan ke Mas Muhammad dijual ke orang kafir. Di dalam kitab Hasyiah Syabro Malisi tidak sah. Jadi kenapa? Karena kembali kepada hukum awal bahwa al-udhiyah yaitu diafatun irfaqun lil muslimin. Kurban itu adalah suguhan yang diberikan kepada orang muslim. Kemudian yang berikutnya ini yang sering menjadi perdebatan di Al-Muayyad,
kurban untuk orang yang telah meninggal dunia. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, kurban untuk orang yang telah meninggal dunia hukumnya khilaf. Menurut pendapat yang pertama yang paling kuat adalah yajuzu iyu sobiha. Boleh berkorban untuk orang yang telah meninggal asalkan dia berwasiat. Cung, besok nak bapak meninggal tolong kurban ke, maka kurbannya sah. Menurut pendapat yang pertama. Tapi kalau tidak wasiat gak sah. Tapi kita masih punya pendapat kedua. Pendapat kedua mengatakan walaupun tidak berwasiat sah li'annaha juz'un minas shadaqah. Yaitu kenapa kok berpendapat sah? Karena kurban itu bagaimanapun juga termasuk bagian daripada sedekah. Paham nggih? Siapa yang berpendapat di dalam kaul yang kedua ini? Yang pertama Imam Ibnu Qasim Al-Abbadi. Yang kedua Imam Ishaq ibn Saroj. Yang ketiga di dalam kitab yaitu Hasyiah Ibnu Qasim Al-Abbadi. Jadi ada yang mengatakan boleh. Makanya kalau misalnya Mbah Umar, Mbah Sofawi dan lain sebagainya dulu umpama enggak berwasiat kok dikurbankan Pondok Al-Mu'ayyad, mengikuti pendapat Imam Ibnu Qasim Al-Abbadi atau mengikuti pendapat Imam Abu Ishaq ibn Sarraj. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, terakhir masalah yaitu sholat Id. Saya tadi di bisiki masih 15 menit, ini tinggal 5 menit. Masalah sholat Id. Sholat Id menurut Imam Asy-Syafi'i itu 2 rakaat, nggih. Enggak ada sholat Id 4 rakaat. Kecuali kalau misalnya kalian ketinggalan jamaah, maka ada pendapat mengatakan sholat id diganti dengan 4 rakaat, yaitu sholat khutbahnya diganti 2 kali, 4 rakaat. Kapan sholat id itu bisa dilaksanakan? Yaitu ba'dar tifa isyamsi, setelah terbitnya matahari, sholat id. Sholat idul adha sunnahnya jangan makan dulu. Sunnahnya kan kita hari Jumat itu apa jenenge? Puasa tarwiyah, hari Sabtu puasa Arafah, hari Minggu jangan makan dulu. Kenapa? Biar lapar. Nanti ketika disembelih semangat makannya. Paham nggih? Itu alasannya begitu niki. Kemudian takbiran itu disunnahkan mulai besok subuh. Jadi besok subuh ada takbir mu'allaq, ada yang mengatakan takbir mursal. Itu setelah sholat subuh. Pak, apakah harus setelah sholat subuh? Ulama berbeda pendapat. Di dalam kitab Nihayatul Muhtad, Syarah Minhaj, Imam Romli berpendapat takbiran itu yang penting sudah masuk fajar plus sudah sholat 2 rakaat apapun sholatnya. Misalnya sudah masuk fajar, sholat 2 rakaat misalnya qobliyah subuh, sudah boleh takbiran. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj harus sholat subuh dulu. Takbiran itu yang normal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar. Itu khusus program tahfidz boleh ditambah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam. Sak khataman khusus program tahfidz. Pak, kalau ditambah yang lain boleh enggak? Ya program A boleh ditambah Qolam Muhammadun, boleh. Boleh. Tahun 2014 itu Mbah Mu'id pernah ketika sholat id itu lupa nggak takbir. Jadi Allahu Akbar, kan harusnya takbir 7 kali. Lupa langsung bis, kalau sudah kadung talabus bil bis, maka di dalam kitab Qulyubi tidak boleh takbir 7 kali. Paham ya? Nah itu, dan tidak membatalkan sholat, nggak apa-apa. Artinya kalau misalnya takbirnya lupa maka enggak apa-apa, paham nggih? Seperti itu. Kemudian disunnahkan jam 12 malam besok malam itu untuk mandi taubat, baik yang mau sholat id maupun yang enggak mau sholat id. Misalnya jenengan enggak sholat id karena halangan, tetap disunahkan mandi. Kenapa? Karena id itu adalah kebahagiaan bagi setiap orang. Yang boleh sholat id syaratnya 1 bagi perempuan nggih. 1, tidak boleh terlalu cantik. Di dalam kitab Hasyiah Bajuri, kalau perempuan terlalu cantik maka haram ikut sholat id. Nah, ini. Pengertian cantik itu apa? Di dalam kitab Zadul Labib, cantik itu adalah ketika jenengan lewat, mbak-mbak lewat di depannya santri putra, kok semua santri putra kelirik, cantik berarti sampean.
Loh, niki teng kitab niki mboten guyon. Nak jenengan kok lewat teng Alia, kok wong lanang sing lirik siji loro berarti masih standar wajahnya. Nah, kira-kira itu. Masih standar lah, masih ya Hasan atau Doif lah, atau Hasan bi khairih. Kalau yang wajahnya sohih itu semuanya kelirik. Wah. Nah, Mas. Semuanya kelirik. Pengurus LBM kelirik semua. Wah, cantik gitu. Kemudian yang terakhir adalah masalah ini perlu disampaikan saya kira ya, yaitu penentuan satu Dzulhijjah ya. Ini penting. Jadi ngeten adik-adik, satu Dzulhijjah, satu Syawal, 10 Dzulhijjah menurut 4 mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki wajib ditentukan pakai ru'yatul hilal. Cuman di dalam kitab Rahmatul Ummah fi ikhtilafil a'immah penentuan itu terjadi khilaf. Kalau Imam Syafi'i itu hilalnya sifatnya lokal. Jadi setiap negara yang bermadzhab Syafi'i, pemerintahnya wajib melakukan ru'yatul hilal, enggak boleh ikut yang lain. Tapi menurut 3 mazhab yang lain, maka ru'yatul hilal itu sifatnya mawasyi di seluruh dunia. Negara lain sudah melihat hilal, Indonesia, negara yang bermadzhab 3 tadi itu mengikuti negara tercepat. Paham ya? Kenapa negara kita tidak sama dengan Saudi? Karena negara kita mayoritas bermadzhab Syafi'i sehingga pemerintah wajib melakukan ru'yatul hilal. Pak, kemarin bagaimana dengan pendapat Gus Baha? Gus Baha itu kemarin ketika bulan Ramadan, akhir-akhir itu pas mau 1 Syawal, beliau berpendapat, loh kalau menurut saya itu di dalam kitab I'anah itu ada pendapat Imam As-Subki. Imam As-Subki mengatakan annal hisaba qat'iyah wa anna ru'yata dhunniyah. Hisab itu kan qat'i, jelas cetok hitungannya. Sedangkan ru'yatul hilal sifatnya kira-kira. Lah, ini ada khilaf nih antara Nawawi sama As-Subki. Bagaimana? Sebenarnya panjenengan boleh ikut pendapat Imam As-Subki. Cuman di dalam kitab Manahij wa Turuq al-Bahas, ketika terjadi perbedaan pendapat antara Imam As-Subki dengan Imam An-Nawawi, maka Quddima bin Nawawi. Yang harus diunggulkan adalah pendapat Imam An-Nawawi. Nah ini yang perlu diketahui. Makanya walaupun di dalam kitab I'anatul Thalibin, Imam As-Subki berpendapat bahwasanya hilal itu pakai penentuannya pakai hisab, tapi karena 152 pendapat ulama madzhab Syafi'i yang lain, maaf keliru, 151 pendapat ulama yang lain mengatakan hilal, maka harus dimenangkan yang hilal. Paham ya? Makanya kita mengikuti ru'yatul hilal. Arafahnya tetap besok. Walaupun Saudi hari besok itu Idul Adha, maka karena Indonesia bodone minggu, Arafahnya kita tetap besok. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, bahkan Syekh Utsaimin ulama Wahabi pun juga mengatakan begitu. Arafah itu tergantung di mana kalian tinggal di saat itu. Saya kira itu separuh materi yang sudah saya siapkan telah saya sampaikan karena waktunya terbatas, maka semoga bermanfaat ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk beliau. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Gus Ahmad Muhammad Musta'in As-Soha yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Saya membuka 2 putri dan 2 putra untuk bertanya. Monggo. Sebelum bertanya nanti mengajukan pertanyaan dipersilahkan untuk menyebutkan identitas, nama dan kelasnya. Ayo. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ubaidillah dari kelas
MDW kelas 2 program B. Kelas OTW naik kelas 3. Ingin bertanya, tadi kan diketahui onta dan samping kerbau itu bisa diatasnamakan 7 orang. Lebih afdolnya mengatasnamakan 7 orang atau 1 orang, dan ada yang iuran itu mengatasnamakan perwakilan 1 orang atau 7 orang. Afdolnya lebih mana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertanyaan kedua, Putra ada lagi? Oh ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Afga dari kelas 2 program tahfidz. Bolehkah orang yang berkorban memanfaatkan kulit, tanduknya dan lain sebagainya dari binatang korban? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, ya. Untuk yang putri ada? Ya. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arina Manasikana dari kelas 2 program A. Ingin bertanya, kan tadi persyaratannya pembagian hewan kurban tidak boleh dibagikan kepada orang kafir. Sedangkan dalam posisi kalau udah dimasak, contohnya dibuat gulai gitu, terus tengkleng, apakah tetap dibagikan atau tidak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo penanya kedua dari Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Fitria dari program tahfidz kelas 11. Kelas 2. Pertanyaannya, menurut informasi yang beredar di masyarakat, ada sistem pembagian daging kurban modern, yaitu dengan cara daging dimasak menjadi rendang dan dikalengkan dengan masa simpan 2 tahun. Lalu daging itu akan dibagikan sesuai hak yang berkurban dan yang berhak menerima. Tapi daging itu akan dibagikan 1 bulan setelah masa penyembelihan. Bagaimana hukum sistem tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini langsung saja dijawab oleh beliau Gus Ahmad Muhammad Musta'ina Soha atau Pak Zainal. Pertanyaan yang pertama tadi dari Mas Ubaidillah, untuk hewan onta, sapi atau kambing itu diatasnamakan 7 orang atau 1 orang juga boleh tadi. Monggo. Jadi kalau kita melihat pendapat dari Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam Tuhfatul Muhtaj, maka tidak apa-apa misalnya 1 sapi dipakai, misalnya yang 4 diniati kurban, yang 3 diniati akikah, betul napa-napa? Enggak apa-apa juga misalnya 1 sapi diniati, yang 1 kurban, yang 6 sodakoh, betul napa-napa? Karena 1 orang itu maksimal kurban 1 nama. Jadi kalau sapi harusnya 7 nama, kok dia hanya menggunakan 1 nama tok, yang 6, maka tanakid bisa dakoh. Lebih afdol yang mana? Tentu kalau menurut kita membaca dari beberapa argumentasi fikih, yang lebih afdol daripada kosong diatasnamakan orang yang mulia. Misal
Mas Ubaidillah pengen masuk surga dengan Ustadz Zainal, nanti yang satu atas nama kamu, yang satu atas nama Ustadz Zainal. Nanti masuk surganya bareng-bareng kira-kira begitu. Kalau korbannya sapi, ini. Jadi seperti itu, nggak jadi masalah. Pak, bagaimana kalau orang kafir? Orang kafir kalau dia itu memberikan kurban kepada kita, terima saja. Loh Pak, kurban itu kan ibadatun tahtaju ilan niat, ibadah yang butuh niat. Orang kafir kan tidak mukallaf terhadap niat. Bagaimana hukumnya? Walaupun tidak mukallaf, maka orang kafir punya hak sodakoh. Lah kalau orang kafir nanti kurbannya diniati sodakoh, maka sodakoh itu menurut para ulama menjadi takhfiful azab. Jadi orang kafir yang dia berkurban niat sodakoh, maka akan meringankan siksanya kelak di dalam kubur. Jadi diterima betul nopo-nopo. Kalau ada orang kafir memberikan daging kambing korban. Kemudian ngeten pertanyaan dari Mas Tafid tadi. Yang siapa yang ganteng siapa nih? Yang ganteng? Hah? Abda. Abda ya Abda. Afga. Ka Abda Abdiyah. Nadum Alfiyah 700. Abda, Mas Abda. Ngeten apa? Siapa, Mbak? Mbak Dihayu siapa namanya? Afga. Oh, Afga. Oh. Ngeten. Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan udhiyah. Imam Ali Syabro Malisi, kalau di Lirboyo Ali Syibro Milisi, kalau di Yaman Ali Syabro Malisi, guru kami begitu. Mengatakan yang dimaksud dengan kurban itu adalah al-hayawan wa ma yata'allaqu biha. Hewannya dan apa-apa yang ada di dalam diri hewan. Contoh, hewan ini sapi ini membawa kelontongan lonceng, maka lonceng ini juga bagian korban. Misalnya sapinya ada dadungnya, ada talinya, maka tali ini juga bagian korban. Maka memanfaatkan bagian apapun dari korban itu diperbolehkan, asalkan bukan untuk dijual dan diupahkan. Pak, kalau kita pengen menjual bagaimana Pak? Kalau jenengan tidak mau dan pengen menjual, kasihkan kepada orang yang miskin. Kan orang miskin tadi boleh menjual, nggih. Kasihkan kepada yang miskin, cari wajah temannya yang wajahnya miskin. Wah ini wajahnya kayaknya wajahnya ini doif kayaknya. Kasihkan kepada dia biar dijual. Karena kalau yang mendapatkan orang kaya tidak boleh menjual. Seperti itu, paham nggih? Jadi memanfaatkan bagian kurban apapun itu diperbolehkan dan harus dimanfaatkan. Nggak boleh dibuang, nggak boleh. Misalnya panitia kok nggak suka kulitnya dibuang, nggak boleh. Korbannya tidak harus dibagi. Menyambung pertanyaannya dari Mbak Diah Ayu Fitria tadi, ngeten. Jadi di dalam Hasyiah Syabro Malisi, Hasyiah Syarwani Ibnu Qasim Al-Abbadi, setiap apapun bagian kurban harus sudah dibagikan sebelum tanggal 13 Maghrib bulan Dzul Hijjah. Harus dibagikan. Masalah nanti telah dibagi kemudian mau dikornet, mau dikaleng biar awet, itu urusan carry. Yang penting dibagi dulu. Dah, sapi ini 10 kilo untuk Anda, 10 kilo untuk sana, mboten napa-napa. Yang penting sudah dibagi. Masalah nanti mau dibuat kornet mboten napa-napa. Nah, sampai 5 tahun di kulkas saya itu daging kurbannya baru habis sekitar seminggu yang lalu. Di kulkas tahun kemarin baru habis saking ini. Gak apa-apa. Kemudian pertanyaannya apa lagi tadi? Orang kafir tadi kafir. Oh ya, kalau misalnya sudah dimasak, apakah tetap boleh dibagikan kepada orang kafir? Intinya begini. Jadi kurban itu kalau kita mengacu kepada pengertian lughawinya, kurban itu adalah diyafatullah irfaqan lil muslimin. Jadi suguhannya Allah yang dikhususkan untuk menyenangkan hati orang muslim. Jadi kalau kita melihat pengertiannya saja sudah tidak mungkin. Walaupun dimasak, walaupun dijual tidak boleh. Apalagi cuma dikasihkan saja.
Nah, seperti itu. Sama, Pak, apa perkawinan itu? Nikah itu adalah kesepakatan akad antara laki-laki dan perempuan. Pak, mungkin nggak laki-laki sama laki-laki? Tidak mungkin. Kenapa? Dari pengertiannya sudah tidak masuk. Kira-kira itu dari saya, dan selanjutnya Ustadz Zainal. Fadhil. Cukup katanya. Udah cukup ya? Oke, selanjutnya ini ada titipan dari panitia. Ini ada bagi narasumber, mohon nanti memberi pertanyaan kepada peserta, 2 putri dan 2 putra. Dan akan diberi hadiah nih. Ya. Udah siap? Ya, ini lumayan loh. Bisa buat beli tamam, ayam geprek sai. Nah, berisi uang tunai, monggo. Apa tuh, Pak Zainal dulu. Dua pertanyaan ya. Siap-siap perempuan apa laki-laki terserah, santriwan apa santriwan. Nanti panitia yang lihat siapa dulu yang ngajeng. Pertanyaannya enggak sulit. Tadi dalam materi penyembelihan. Dalam materi penyembelihan itu yang harus terpotong apa saja? Silakan ya. Monggo, yang putri. Pojok. Siapa dulu? Jangan lupa identitas nama. Perkenalkan, nama saya Syakila Wizahra dari kelas 2 program C. Jadi dalam penyembelihan itu ada 4 yang harus terpotong. 1, jalur pernapasan. 2, jalur makan. Dan urat nadi di sebelah kanan kiri. Sudah. Terima kasih. Jalur makan namanya apa? Jalur napas namanya apa? Ya udah, sudah, nggak apa-apa. Nah, langsung pertanyaan yang kedua. Tadi dikatakan yang terputus ada 4, diantaranya jalur makan dan jalur nafas. Dalam bahasa fikih, jalur makan namanya apa, jalur nafas namanya apa? Ya, monggo. Ya. Sebutkan nama, kelas, dan jawaban dengan singkat, padat. Nama saya Haji Triskola dari kelas 2 program A. Jalur makannya mari dan halkum. Hulkum. Betul enggak? Sampai halkum apa? Salah kurang sedikit yang lainnya. Yang lainnya. Judain. Ini. Judain. Apa? Bahasa fikihnya. Vena. Yang Vena. lainnya, yang lainnya. Vena Astaius. Gimana Pak? Yang lainnya bukan halkum tapi hulkum. Hulkum. Ulang. Oh, Pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang lain. Sebutkan 5 adab menyembelih. Ayo Pak. Monggo. Untuk menyingkat waktu. Ayo. Jadi putri enggak? Itu yang belakang jadi enggak?
Kalau enggak tak lempar yang putra. Ayo. Ayo 1, 2. Yang ke satu membaca basmalah. Yang Ayo pertama Mbak, 5 menit. Basmalah. Ya, yang kedua, pertama adabnya apa? 1. Membaca basmalah. Membaca basmalah. Kemudian kedua. Yang kedua dihadapkan ke arah kiblat. Oh iya. Membaca sholawat Nabi. Membaca sholawat Nabi. Kemudian ketiga. Menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Membaca takbir 3 kali. Takbir 3 kali. Kemudian yang kelima. Membaca doa. Yang Membaca dibaca doa. Nabi Muhammad itu loh. Ya udah, fix. Udah. Itu adab apa proses? Adab. Yang putra, ya putra. Ayo, monggo Mas. 5 menit. Farel Egi Saputra dari 2 program B. Ya, yang pertama adabnya apa Mas? Menggunakan pisau yang paling tajam. Ya, menggunakan pisau ya. Yang tajam. Kemudian kedua. Menghadap ke arah kiblat. Mengharap ke arah kiblat. Kemudian yang ketiga. Meletakkan kaki penyembelih di leher hewan yang disembelih. Ya. Kemudian yang keempat. Disembelih dengan sesegera mungkin. Disembelih dengan segera mungkin. Kemudian memastikan bahwa bagian tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher telah terpotong. Ya, memastikan bagian. Ya, betul. Ya. Sebetulnya masih banyak ya, adab-adabnya itu masih banyak. Tapi 5 saja. Ya, ini masih tersisa 2 yang akan diberikan oleh Gus Tain 2 pertanyaan, maka monggo segera gercep ya. Ya, siapa cepat siapa dapat akan. Menurut Imam Muhammad ibn Ahmad Qulyubi di dalam kitab Hasyiah Qulyubi ada 7 hewan yang tidak boleh disembelih atau tidak sah dijadikan hewan kurban. Sebutkan 5 saja hewan yang tidak boleh disembelih, tidak sah. Tidak boleh dikorbankan. Ini loh, pintar ini loh. Dito. Iki loh, pincang. Nanti pincangnya tidak bisa. Pincang. Hewan 10 detik. hewan yang tidak boleh dikorbankan yaitu yang pertama pincang. Tidak bisa mengejar hewan-hewan yang lain. Terus buta, kurus, cacat. Telinganya itu. Telinganya sampai. Telinganya sobek. Telinganya potol. Ayo, kurang satu.
Dihitung ya, 1, 2. Telinganya potong. Telinganya kepotong. Baik ya. Jadi kalau telinganya terpotong, korbannya tidak saya. Benar, tepuk tangan untuk beliau ya. Pertanyaan kedua mudah saja. Apa perbedaan, sebutkan 3 perbedaan antara kurban wajib dan kurban sunnah. Kurban wajib itu, nama saya Zaskia Amelia. Jadi ini masuk YouTube ya, dilihat sekitar 1000 penonton gitu. Dari kelas 2 program B. Jadi kurban wajib itu adalah kurban yang diatasnamakan dengan apabila bernazar. Sedangkan kurban sunnah yaitu jika tidak bernazar. Ya gitu. Niat dari hati. Apabila ketika dia mampu. Ya intinya jika kurban wajib itu dengan nazar. Kalau yang sunnah tidak pakai nazar gitu. Ayo, baru 1, 3 perbedaan apa? Apabila kurban nazar itu tidak boleh dimakan oleh yang berkurban, yang bernazar. Dan jika kurban sunnah itu boleh dikonsumsi, boleh dimakan maksimal 1/3 dan setengah. Sepertiga. Terus apa lagi? 1, 2. Apa namanya? Kurban nazar itu yang diatasnamakan oleh orang yang telah wafat apabila orangnya berwasiat. Yang kurban bukan nazar itu tidak harus wasiat. Ya intinya seperti itu. Ada yang mau melengkapi? Apa? Yang sunnah boleh dijual, sedangkan yang dijual oleh orang yang miskin, tapi yang dengan syarat miskin, tapi kurban yang wajib tidak boleh dijual. Kalau kurban wajib itu semuanya wajib diberikan kepada orang miskin. Kalau kurban wajib, jadi kalau kurban wajib pasti boleh dijual. Kalau kurban sunnah itu belum tentu kalau boleh dijual. Ganti pertanyaan ya, kayaknya terlalu sulit untuk panjenengan ya. Yang putra ini piye yang putra ini? Atau yang belakang sana, Masya Allah.
apa perbedaan apa yang dimaksud dengan apa saja kesunatan-kesunatan yang dianjurkan ketika mau melakukan sholat Id? Sebutkan 5 saja. Tidak boleh makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwahyu Nugroho dari kelas 2 program A. 3 program A. 1. Memakai minyak wangi. Nomor 2. Untuk perempuan tidak boleh cantik-cantik. Yang ketiga mandi. Yang keempat tidak makan terlebih dahulu sebelum penyembelihan, kata Gus Tain tadi biar semangat gitu. Yang nomor 5 memakai nomor 5 sholatnya habis Ada yang lain? sholat mandi malam. Mandi apa? Mandi tobat. Mandi tobat. Ya. Sekian, terima kasih. Ya wis, yang benar bukan mandi taubat, tapi mandi besar ketika mau melakukan sholat Id. Mandi besar dalam tanda kutip mandi sholat itu ya, bukan yang mandi yang lain ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Mboten napa-napa ya. Benar sekali, tepuk tangan untuk Mas. Untuk peserta tadi yang menjawab, mohon maju Mas Tri, Mas siapa? Mas Farel, terus kemudian siapa tadi, Mbak Alfi Maryam sama Mbak, bukan yang belakang, Sakila ya. Mohon maju untuk menerima hadiah. Ayo. Ayo maju. Keburu malam. Ayo Mas. Mas Tri, Mas Farel. Ayo sini. Ayo. Sini. Ya, sini. Ya. Berdiri no. Enggak kelihatan. No. Iya, kan gini kelihatan. Kepada Ustadz Zainal untuk memberikan hadiah. Ya. Oke, alhamdulillah. Beri aplaus untuk kedua pemenang ini. Udah difoto Mas Ronald. Oh, sampun. Ya. Kemudian untuk sekali, monggo Mbak Syakila dan berdiri. Ya, berdiri Mbak, monggo. Ya, di foto udah. Ya, beri aplaus untuk kedua pemenang door prize pada malam hari ini. Ya.
Nanti temennya dijajain ya Mas. Itu lumayan loh nilainya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menginjak mau usai pada sesi tanya jawab dan diskusi pada malam hari ini, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tetap semangat. Saya sebagai moderator mohon undur diri, dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada MC. Monggo. Cek cek. Tak terasa kita sudah ada di penghujung acara pada malam hari ini. Memasuki acara yang terakhir, doa dan penutup. Saya haturkan kepada Ustadz Zainal Abidin untuk memimpin doa penutup pada malam hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'am wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Wa mas'ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyurna bi ibadika salihin fid dunyana wa ukhrana wa 'alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa mas'ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bi hajjabatikal haram wa zirata habi sayyidina Muhammadin alaihi afdhalus salati wassalam fi sihatin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa 'alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa mas'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah hadada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimani bi dawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa nasal 'afiyah wa damal 'afiyah wa damal 'afiyah wa syukri 'ala al-'afiyah wa makharaj salaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa natuka min nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi musta'an wa laikal balah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim wa ighfir lana wa li walidina kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li ashabina wa li awladina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya'i minhu wal amwat wa maftah alaina futuhal arifin fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin walhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika wa rahimin wa maj'alna wa aladana wa dhurriyyatina wa talamidina min ahlil ilmi wa lil khair wa lil qur'an wa la taj'al tuhyan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da rahmatal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek. Saya selaku Master of Ceremony undur diri. Saya meminta maaf jika banyak ada kesalahan yang saya keluarkan dari mulut saya. Terima kasih untuk para santriwan dan santriwati yang telah mengikuti jalan acaranya pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.